Oke, baik anak-anak bapak sekalian yang Pak Sofyan banggakan, bertemu lagi dengan Pak Sofyan di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelumnya Pak Sofyan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam dia makan ketupat. Makan ketupatnya di Bekasi. Ada ucapan salamnya kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa minggu kemarin Lutfi masih ingat gak kenapa kita harus berdoa? Kemarin ada nih jawabannya dari temannya. Biar apaan Bi? Iya, kita dipermudah belajarnya. Iya. Jadi salam itu doa ya anak-anak bapak semua ya, salam itu doa. Pahalanya ada 70 kata Nabi itu. Yang satu buat ngucapin salam, yang 69 lagi pahalanya yang paling banyak buat yang menjawab. Kenapa itu jawab salam itu wajib? Kenapa? Karena memang pahalanya dia lebih banyak daripada yang mengucapkan salam. Baik, itu ya tentang salam. Mudah-mudahan kita biasain tuh salam. Ketemu orang tua di rumah balik dari sekolah kita ucapin salam. Ketemu orang salam ya. Gitu. Baik, semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Pak Sofyan kita absen lagi ya. Pak Sofyan nggak absen lagi karena seperti biasa sekolah kita sudah menggunakan pinjet print ya. Pak Sofyan tinggal lihat saja siapa-siapa yang nggak masuk tadi pagi ya. Dan sekarang alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat, masuk semua belajar seperti biasa, khususnya mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Pak Sofyan ya. Semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya seperti biasa Pak Sofyan pengen semua dalam keadaan siap ya. Minggu lalu Pak Sofyan udah bilang kenapa kita harus siap ya. Semua harus siap ya, hati harus siap, pikiran harus siap ya. Daud ya, Daud cengok ya siap ya. Malaikat kalau datang biar gak malu kita. Malaikat datang mau doain ya, ini yang mau nuntut ilmunya juga gak siap. Nah gitu, jadi kita harus siap. Alhamdulillah semua sudah dalam keadaan siap ya. Oke, Pak Sofyan lanjutkan. Sekarang mau belajar apa nih? Ingat nggak terakhir itu kita belajar apa? Surat Atin. Oke ya. Surat Atin hanya Pak Sofyan menjelaskannya itu bagian memahaminya, bagian menulisnya ya. Nah sekarang Pak Sofyan akan melanjutkan bagian yang lainnya yang harus kalian paham dari surat Atin. Apa itu Pak Sofyan? Membacanya tentunya. Setelah membaca menghafalnya surat Atin ya. Baik, sekarang Pak Sofyan mau tanya nih, hafalan surat kalian itu sudah sampai sejauh mana? Ya, surat-surat selain surat Atin, hafal surat apa Lutfi? Kalau di sholat suka baca surat apa? Surah Al-Fil. Al-Fil. Iya. Al-Fil aja diulang-ulang. Iya. Karena sudah apa-apa aja Pak. Iya. Gajah emang ya. Ya, Al-Filnya apa ujang? Al-Ikhlas. Iya. Paling ikhlas emang bacanya. Kalau Daud gimana Daud? Tadi Amul, maksudnya udah kaget nih jawabnya Amul. Al-Kausar. Kalau Mas Syarifah surat apa? Al-Insyirah ya. Jadi surat itu dihafal kenapa? Salah satunya itu biar kita bisa terapin di dalam sholat ya, pahalanya lebih besar di dalam sholat kata Nabi Muhammad baca Quran itu ya. Baik, selanjutnya Pak Sofyan sebelum masuk ke pembelajaran kemarin itu kalian menulisnya itu masih banyak yang kurang. Setelah Pak Sofyan jelaskan, setelah Pak Sofyan beri contoh, nulis ayat Al-Quran itu masih kurang. Ternyata setelah Pak Sofyan amati bukan kalian yang nggak bisa, karena belum terbiasa.
Kalau nulis Latin mah kan tiap hari dari TK itu. Ya, ini murid baru lah. Ya. Itu dari kecil udah nulis tuh huruf Latin tuh. Nah, sedangkan huruf Al-Quran itu kita jarang-jarang nulisnya. Palingan ketemu seminggu sekali di pelajaran agama doang. Nah gitu ya. Kalau misalnya nggak diimbangin di madrasah atau di sekolah agama. Nah, maka dari itu sebelum pembelajaran Pak Sofyan pengen kalian menulis, ya menulis dulu. Terserah ayatnya surat Latin ayat berapa aja. Namun ini sebelum Pak Sofyan lupa kita baca doa dulu. Tadi yang dibilang sama Lutfi. Ketua kelasnya kita baca doa dulu nih. Ketua kelas. Ayo, Abi, ketua kelasnya Abi. Sama doanya ntar sama doanya satu lagi biasa. Panjang. Oke, sekarang ikuti Abi Holir ya. Kita baca doa sebelum pembelajaran. Udah pakai tensi itu sebelumnya. Oke anak semuanya, duduk siap, berdoa, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dulu sekarang doa akhirnya biar berdua. Oke, itu benar ya. Kemarin kita sudah laki-laki semua. Wayak nak ya. Ya, perempuannya cuma ada 3 nih. Ya, di antara 3 ini Pak Sofyan mau minta tolong sama Mas Rifa ya baca doa selamat. Ntar diingetin sama Pak Sofyan ya kalau misalnya ada lupa. Doa selamat sebagai pembiasaan ya di kelas 5 ini ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Wa afiyatan fil jasad.
itu menandakan kalau kita masih manusia ya. Kalau nggak lupa tuh Nabi Muhammad aja lupa. Tapi ini ada cerita nih. Ini Pak Sofyan kasih cerita ya. Di satu masjid ini orang banyak yang awam, sampai imamnya aja masih kurang paham. Dia kalau lupa itu imamnya sujudnya cuma sekali doang. Di masyarakat itu sujud sahwinya sekali doang. Padahal siapa yang tahu sujud sahwi itu berapa kali? Dua kali. Begitu nggak? Begitu nggak? Ada yang udah belajar kan? Iya. Di kelas berapa tuh belajar sujud sahwi? Ada satu imam datang ke situ tuh, ya. Dia sengaja dilupa-lupain, sengaja untuk nyontohin doang bahwa sujud sahwi itu seperti ini. Orang mah taunya dia lupa nyontohin, padahal dia itu sengaja cuma untuk nyontohin. Jadi kadang lupa itu ya wajar ya Mas Rifa ya. Jadi Rasulullah juga lupa. Kalau misalnya Rasulullah ingat terus, kita nggak tahu tentang sujud sahwi gitu. Udah bagus ya. Makasih banyak Pak Sofyan dibantu ya. Mudah-mudahan dengan doa tadi yang dipimpin oleh Abi Khalil, oleh Mas Rifa, itu apapun yang kita pelajari bermanfaat. Bermanfaat itu nggak mesti ngerti sekarang ya. Ngertinya ntar juga bisa, itu juga bermanfaat. Seperti yang cerita-cerita Pak Sofyan minggu yang lalu ya. Baik sekalian ya, tadi Pak Sofyan udah singgung tuh di awal ya, bahwa Pak Sofyan ingin kalian itu terbiasa menulis ayat Al-Quran. Nah, terbiasanya itu, gak bisanya itu bukan karena gak bisa, karena gak terbiasa. Nah, mulai sekarang ke depan sebelum pembelajaran, Pak Sofyan akan meminta kalian untuk menulis satu ayat saja di dalam Al-Quran. Tentunya ayatnya yang gak terlalu panjang, tapi juga gak terlalu pendek. Pak Sofyan minta kalian menulis silahkan surat At-Tin saja yang kemarin. Ayatnya ayat 4 saja coba. Sekarang ayat 4 ditulis sesuai dengan tata cara penulisan yang minggu lalu Pak Sofyan ajarkan ya. Coba sekarang ditulis ayatnya saja ya. Ayatnya saja sebagai pembiasaan. Mudah-mudahan dengan setiap hari atau minimal 1 minggu ketemu dengan Pak Sofyan, kalian di awal menulis ayat Al-Quran bisa terbiasa, tulisannya sudah makin baik seperti itu ya. Silahkan Daud bawa pulpennya enggak? Ketinggalan. Oke, Pak Sofyan kasih pinjam nih pulpennya. Mau warna apa Daud? Warna hitam. Oh, adanya warna pink ini. Nih ya. Pasti semalam nggak belajar ini, bisa ketinggalan. Karena ini tulisannya nih. Dan sini apa lagi? Siapa dulu dah? Siapa yang sudah? Oke, Abi Khalil sudah. Sebuah kelas dan duluan. Disusul oleh kalian. Sekretaris. Disusul sama siapa lagi? Jawab. Yang sudah selesai. Sudah Pak. Ini juga sudah. Murid baru juga pintar, cepat tulisannya. Iya Pak, di sama Pak. Kenalan Pak, baru ini. Harusnya kenalan dulu ya. Nggak ada lagi sih. Daud juga udah selesai. Bagus sih Daud tulisannya Pak. Kan senang Pak. Baik, kalau sudah selesai semuanya ya, nanti di akhir pelajaran Pak Sofyan akan beri nilai ya. Sekarang disimpan dulu buku tulisnya. Nah, buku tulisnya disimpan dulu. Kemudian Pak Sofyan lanjutkan dengan teknis nih pembelajaran sekarang tuh gimana Pak? Pembelajaran sekarang masih sama dengan pembelajaran yang minggu lalu, cuma bedanya adalah materinya. Seperti Pak Sofyan sampaikan tadi, kalau di minggu yang lalu kalian diminta untuk memahami kandungan surat At-Tin. Pak Sofyan bagi per ayat tuh, ayat 1 sampai 3 kelompok 1 cari itu ya maksudnya apa. Terus sampai ayat 8. Nah, sekarang kalian adalah akan mencari nanti hukum tajwid, menganalisis hukum tajwid yang ada di dalam surat At-Tin.
Tapi sebelumnya Pak Sofyan akan membagi kelompok dulu. Nanti kalau sudah dibagi kelompok, Pak Sofyan akan jelaskan lebih rinci lagi ya. Baik, ini karena putrinya ada 3, akan Pak Sofyan pecah nih. Atau misalnya mau putri semua. Kenapa? Digabung putri semua gitu. Baik, kalau kelompok satunya putri nih ya, kelompok 1 putri. Kelompok 2-nya putranya ini ada pas nih, ada 6 orang bagi 2 nih. Berarti kelompok 2-nya ini aja kali ya, sini ya. Ini kelompok 2 nih. Ini kelompok 2, bertiga nih Lutfi, Ujang sama Reva. Ini kelompok 3 sisanya. Nah, sekarang biar lebih memudahkan, silahkan kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi di bawah aja, di bawah ya. Oke, boleh semua ya. Sekarang sudah terbagi nih kelompoknya. Sambil perhatikan Pak Sofyan, sambil juga perhatikan slide-nya yang ada di depan. Nah, kelompok 1 untuk membaca dulu nih. Kan ada 2 tugasnya tentang membaca sama menghafal. Untuk membaca, kelompok 1 nanti silakan membahas tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Hurufnya apa? Maksudnya apa? Bahkan contohnya apa? Kalian silakan diskusikan. Kemudian kelompok yang kedua tentang ikhfa ya, nanti diskusikan juga sama tuh. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu izhar ya, tentang izhar al-fi. Selanjutnya, nah sebelum kalian mendiskusi, silakan ini untuk menghafalnya nih, diperhatikan dulu. 2019 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi PKI kelas A1. Di sini saya akan memberikan solusi kepada kalian semua yang ingin menghafal Al-Quran mudah dengan cara hafal yang kamu hafal menggunakan metode tikror. Jadi biasanya setiap orang yang menghafal Al-Quran pasti pernah merasakan kesulitan ketika menghafal. Dan terkadang ada beberapa orang yang permasalahan itu seperti harus mengulang-ulang bacaannya. Daud perhatikan ya. Nanti habis ini Pak Sofyan tanya. Seperti ini, jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Terutama dalam masalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi setiap hambanya yang ingin belajar Al-Quran. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua pada saat saya mengikuti pelatihan menghafal Al-Quran muda dengan cara hafal atau menghafal menggunakan metode tikror. Jadi apa sih metode tikror itu? Jadi metode tikror ini adalah cara menghafal yang paling tua dan sudah banyak diamalkan oleh para hufaz atau para penghafal Al-Quran mulai dari dulu hingga sekarang. Dan tikror artinya mengulang, jadi mengulang sebanyak 40 kali dengan membaca ataupun melihat Al-Quran. Dan ada Al-Quran khusus menggunakan metode ini. Nah, di dalam Al-Quran ini sudah ada kolom khusus penandanya. Untuk kalian yang belum punya Al-Quran ini tidak usah khawatir, karena bisa dihitung sendiri sebanyak 40 kali. Dan mengapa bisa dikatakan hafal dan menghafal? Karena dengan mengulang-ulang nantinya kita akan hafal dengan sendirinya. Dan metode tikror ini juga sudah digunakan oleh puluhan ribu orang dan sangat membantu dalam proses menghafal Al-Quran. Dan juga dalam menggunakan metode ini kita juga bisa mengingat lebih lama lagi apa yang sudah kita hafal. Kemudian jika dikaitkan dengan teori pembelajaran yang meliputi teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, dan teori humanistik, metode tikror ini termasuk dalam teori kognitif. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ingatan dan juga lebih mementingkan proses daripada hasil. Dan di sini saya akan memberitahu kepada kalian semua bahwa janji Allah kepada para penghafal Al-Quran adalah memberikan hadiah berupa mahkota kehormatan. Jadi siapapun yang menghafalkan Al-Quran, mengkajinya ataupun mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dari cahaya seperti cahaya matahari. Dan Allah juga memberikan 2 pakaian kepada keduanya yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Dan di sini saya akan memberikan tips kepada kalian waktu yang tepat untuk menghafal dan mengerjakan. Jadi gunakanlah waktu sebelum subuh ataupun sesudah subuh untuk menghafal, dan gunakanlah waktu sore menjelang maghrib atau isya untuk mengerjakan. Ayo menghafal mulai sekarang.
Niat karena Allah, lakukan dengan ikhlas dan amalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, ya itu adalah video tentang tata cara menghafal ya. Coba Sofian pengen tanya sama Ujang, coba kira-kira dari video itu apa yang bisa Ujang pahami? Teknik menghafal dengan mengulang 40 kali membaca. Oke, ya, jadi betul. Jadi menghafal itu bisa juga dengan cara membaca yang berulang-ulang, gitu ya. Coba Rian tadi ada keutamaan orang yang menghafal Al-Quran itu apa? Disampaikan di video itu nak. Oh, akan diberikan mahkota di surga nanti. Oke, siapa yang dikasihnya? Kedua orang tua. Kedua orang tuanya. Tuh ya, bangga kita kalau misalnya punya anak nanti. Kalau kalian udah besar semua, jadikan anak-anak kalian itu jadi penghafal. Insya Allah di surga akan Allah muliakan seperti itu ya. Jadi itu cara menghafal ya. Jadi dibaca berulang-ulang, kemudian nanti dengan sendirinya akan hafal. Nah, Pak Sofian akan kasih contoh sedikit saja ya di slide selanjutnya tentang surat At-Tin. Jadi nanti kalian ketika diskusi kelompok setelah mendiskusikan tentang hukum tajwidnya, kalian saling menerima hafalan. Caranya gimana menghafalnya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi, udah mulai lagi. Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Oke, ya itu contoh saja. Nanti kalian ketika diskusi kelompok seperti itu caranya. Nanti Pak Sofian juga bagikan tuh LKPD-nya. Misalnya nanti Abi membaca dengan cara menghafal, nanti Daud yang mengoreksi gitu. Nanti sebaliknya ya seperti itu. Baik, sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Bukunya sudah dipegang, dicari tuh. Yang pertama membacanya dulu, hukum tajwidnya dulu dicari tentang kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok berapa ini, Bapak? Ini kelompok berapa tadi? Tiga, ya kelompok tiga. Ini kelompok tiga. Kelompok dua ini dua. Kelompok tiga nih. Oh ya kelompok dua nih. Aduh. Ini kelompok dua nih. Jadi yang didiskusikan apa? Ya silahkan. Ini kelompok tiga. Ini kelompok satu. Oke ya. Kemudian Pak Sofian juga dibagikan nih. Wahid. Kenapa? Nah ini buat saling menghafalnya nanti ya. Kalau yang nulis, nanti yang lansia, jadi yang pembaca. Ini nanti saling menerima hafalannya. Nanti dipresentasikan ya di depan kelasnya masing-masing, di depan kelompoknya masing-masing hafalannya. Misalnya kelompok 1 Mas Infak ayat 1, nanti dilanjutkan ayat kedua sama Riri, dilanjutkan lagi ayat 3 sama Intan, terus sampai selesai di ayat ke-8. Nanti yang lain mengoreksi ya, mengoreksi dan juga bertanya tentang hukum tajwidnya seperti apa. Silakan dikerjakan ya, Pak Sofian kasih waktu 25 menit ya.
Baik, sepertinya Pak Sofian sudah amati rata-rata nih kelompok sudah selesai semuanya nih ya. Baru ya tinggal sedikit-sedikit lagi ya. Tinggal kalian mempresentasikan apa yang Pak Sofian sampaikan tadi. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Nanti dimulai dari kelompok 1 dulu. Presentasikan hukum tajwidnya, kemudian demonstrasikan hafalan ayatnya. Nanti yang lain menanggapi. Oke ya, silakan ke tempat masing-masing. Oke ya. Sekarang kelompok 1 dulu yang maju ke depan ya. Boleh dibawa bukunya ya. Jelaskan secara singkat alif lam komariah itu apa, alif lam samsiah itu apa. Gitu biar nanti temannya yang lain yang menanggapi atau bertanya. Silakan. Ya, ketiga di sini nih ya. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Oke, dijelaskan sama satu orang atau mau bergantian boleh. Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiah. Sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit tentang alif lam komariah dan alif lam samsiah. Alif lam komariah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf komariah. Huruf komariah di sini ada 14. Di antaranya kalau disambung menjadi ibghi hajaka wa akrimah. Dan yang kedua, alif lam syamsiah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Hurufnya apa? Berarti huruf yang selain tadi saya sebutkan. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contohnya, untuk contoh yang pertama yaitu alif lam komariah. Kemarin dulu ya. Akan disampaikan oleh Ibu. Silakan. Oke, contoh yang pertama ada di ayat 3 kan ya Bu ya. Yang di ayat 3 yang wahadal huruf ya hari wadal baladi yang bertemu dengan huruf ba. Alif lam bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya yang baladil amin. Terus ada di ayat keempat yang kholaqnal insana, yang kholaqnal. Terus ada di ayat 6. Ada di ayat 6 wa amilus sholat, yang wa amilus. Oh iya salah. Ada di ayat 8 ya. Ayat 8, maaf. Yang tadi bukan. Ayat 8. Yang bi'ah kamil. Itu contohnya. Baik, untuk contoh alif lam samsiah akan dibacakan oleh Intan. Untuk alif lam komariah ada di ayat 1. Alif lam samsiah ada di ayat 1 yang bunyinya watini karena alif lam bertemu dengan huruf ka. Lalu wazaitun, alif lam bertemu dengan huruf za. Selanjutnya ada di ayat ke-6 ada bunyi amanu wa amilus solihati karena alif lam bertemu dengan huruf sa. Betul? Oke, terakhir sekarang silahkan kalian demonstrasikan nih ya hafalannya ya yang tadi sudah dihafal bersama kelompoknya. Silakan ayat 1-nya mau dari siapa dulu, dilanjutkan ayat 2-nya sampai selesai ayat ke-8. Oke, silakan. Sambung ayat tadi apa ya? Iya, sambung ayat. Kita dulu deh. Dia tunjuk terus ya. Ta'awuz dan basmalah bareng-bareng ya Pak ya? Oke, siap. Ya, kita dulu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun Wa turi sinin wa hadzal
walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kompak ya dari awal sampai akhir. Kita kelompok lebih harus lebih bagus lagi. Wah, ini Oke, selanjutnya tuh udah dipresentasikan tuh. Jadi alif lam komariah itu apa? Alif lam samsiah itu apa? Kemudian juga udah didemonstrasikan tuh dengan kompak ya dari ayat 1 sampai 8. Kira-kira dari kelompok lain ada yang menanggapi atau bertanya boleh ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh, Ujang dari kelompok dua, kelompok dua Ujang. Coba Ujang tuh kelompok dua. Manggilnya Titi. Teman-teman, gimana sih cara bedakan samsiah sama komariah itu? Ada ciri khususnya nggak? Ini akan dijawab oleh Riri. Oke ya. Asal sama Daud mau dijawab. Daud yang dia Tahu Pak. kita kelompok. Mungkin kalau sebenarnya caranya kita harus hafal hurufnya Ujang, tapi kalau Ujang nggak hafal hurufnya, nih kita punya tips dan trik untuk menemukan atau membedakan mana yang syamsiah, mana yang komariah. Ini aja nih Jang. Jangan perhatiin ya. Kalau yang alif lam syamsiah, setelah alif lam itu ada tanda tasdid pada hurufnya setelah alif lam. Kalau itu disebutnya alif lam syamsiah. Kalau komariah, pada lam yang tersebut ada tanda sukun. Nah itu bedakannya itu aja. Oke. Gimana Ujang, jelas nggak? Jelas. Jelasnya nanti kita lihat contohnya ya. Nanti Ujang ya. Oke. Cukup kelompok satu ya. Oke, terima kasih kelompok satu ya. Kelompok dua, kemudian kelompok dua silakan. Materinya IPA, siap-siap nanti ditanyanya sama kelompok tiga. Kelompok tiga. Oke, silakan siapa yang mau menjelaskan? Yang suka-suka surat Al-Fil nih yang mau menjelaskan. Saya buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok Duha akan menyampaikan hasil diskusi kami ya. Materi kami yaitu tentang hukum ikhfa yang nanti akan dijelaskan oleh ketua kelompok kami Kak Lutfi. Silakan Kak Lutfi dijelaskan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Setelah tadi kita diskusikan bahwa kita dapat tugas dari Pak Sofyan yaitu tentang ikhfa ya. Sebelum kita beranjak untuk mengenal lebih lanjut ikhfa itu hurufnya ada berapa ya. Jadi saya terlebih dahulu memberikan pengertiannya ya. Yang pertama adalah ikhfa itu ya artinya secara bahasa adalah samar ya. Tetapi secara istilah adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ya. Huruf ikhfanya itu ada 15 ya, maka ia termasuk jadi ikhfa ya. Jadi pengertian secara luasnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan yang 15 huruf ikhfa itu, maka dia dinyatakan menjadi hukumnya ikhfa. Baik, itu sedikit penjelasan dari kami. Nanti akan disebutkan huruf yang 15-nya oleh rival teman kami. Ya, silakan. Oke, ini kelompok kompak juga nih. Ya. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas.
Dia lupa Pak Joki ngeliat Kak Lutfi jadi ingat lagi. Coba saya coba dulu ya. Oke, jadi menyambung dari Kak Lutfi penjelasan bahwa huruf IPA ada 15. Yang pertama ta, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dal, to, slot, fa, kof, dan kaf. Pas dari 15. Ya, betul. Mas, Iya, maksudnya dengan kita kelewat. Ya, baik. Ya 15, benar 15. Oke, ada lagi Lutfi yang mau disampaikan? Ya cukup Pak. Cukup, Nah, ya. Jadi kita tinggal praktekkan nanti di surah yang tadi ya, surah Yasin. Oke, sekarang coba Pak Sofian sama teman-teman pengen dengar surat Latinnya seperti kelompok 1 tadi. Sambung aja, silakan. Ya, dimulai dari ujang ya. Dimulai dari ujang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pintar ya cara kita bicara imbang ini ya. Lebih bagus dari Pak Sofian dibacanya ini ya. Oke, itu tadi yang disampaikan kelompok 2 ya dari Lutfi dan teman-teman. Sekarang silakan coba dari kelompok 3 ada pertanyaan tidak atau ada tanggapan. Misalnya tadi bacanya kurang Pak atau gimana? Coba Abi atau Rian atau Daud coba. Daun mah suka bercanda Pak. Ya. Iya. Daud Daun bahaya nanti diam-diam. mah nggak mau ngomong. Iya, Daun. Gimana Daun? Ini bagaimana trik atau teknik menghafal tadi huruf yang sudah masuk ke dalam huruf alif lam ya gitu. Huruf ifal sih. Wah, nah huruf IPA itu banyak Banyak nih. Gimana yang kiranya untuk menghafal huruf-huruf Ada nggak caranya gitu? Oh iya, ya insya Allah ada nih Daud. Ini kita nih udah tadi diskusi ya. Cara menghafalnya adalah dengan sebuah irama. Gimana caranya? Dengerin ya Daud ya. Caranya itu yang menyanyi dangdut. Soalnya grup itu Pak. Iya, ini Daud ya. Ta tajim dal za zai sin shin so dot to zo fa kof kaf itulah huruf ifa. Nah, ya. Gampang kan Daud? Ya lagu apa ini? Iya, ya. Ya, coba lebih ulang lagi ya, biar enak dengarnya ya. Ta tajim dal da zai sin sin shot dot to zo fa kof kaf itulah huruf ifa. Nah, ya. Itu ya dari huruf ifa. Itu mudah sekali ya. Jadi insya Allah dengan irama seperti itu kita akan lebih mudah untuk menghafal. Gitu Daud ya. Coba contohin Daud. Daud boleh coba Kak pakai alif apa Daud? Kita aja ya. Iya. Oke, Gitu ya. udah cukup ya sekarang. Oke, terima kasih. Kasih plus buat. Yang sekarang Pak Sofian akan minta kelompok terakhir nih, kelompok 3 Daud dan teman-teman. Nih ya. Daud itu kelompoknya izhar ya, silakan maju ke depan. Sama tugasnya kayak tadi. Ketua kelompoknya kayaknya ketua kelasnya. Oke. Lihat. Puasa apa lihat? Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini kelompok pemgontor yang terakhir. Kelompok 3. Kelompok apa? Ya, izhar. Ini kelompok izhar. Pokoknya izhar. Jelas terakhir. Makanya kelompoknya matahari ya. Iya juga Pak. Bulan. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi kita sudah berdiskusi dengan Rian dengan Daud tentang izhar. Oke, nanti Daud akan menyebutkan huruf-huruf izhar. Kemudian Rian akan memberikan contoh di surah Atin yang terdapat huruf izharnya. Oke, nah, sekarang saya sebagai ketua kelas akan menyampaikan dulu tentang pengertian izhar. Izhar itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar yang 6, maka cara bacanya dibaca jelas. Hurufnya apa saja? Oke, teman-teman semuanya, huruf izhar itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu hamzah atau alif. Hamzah, keduanya ha, hamzah, kemudian tiganya kha, hamzah, ain, keempatnya ain, kelimanya goin, keenamnya kha. Atau dimulai hamzah, ain ha, goin kha. Itu jumlahnya ada 6 ya. Ada lagunya enggak? Hamzah, ain ha, goin kha. Dan tadi saran dari lu. Iya. Oke, sekarang lihat Contohnya ya. Untuk contohnya itu ada di ayat 6, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu. Nah, di kata ajrun ghairu itu hukum baca izhar karena di sana ada domah tain bertemu dengan huruf izhar. Hurufnya itu adalah dot, jadi dibacanya harus izhar ajrun ghairu. Cukup, sekarang demonstrasiin kamu ayat saya kelompok yang lain. Silakan ayat satunya siapa dulu? Daud, satu. Salah dulu. Salah sama-sama. Warnanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun Wa turi sinin. Wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya. Sekarang ada pertanyaan tidak dari kelompok 1? Menanya, Nah, sama kelompok 3. Tadi katanya izhar itu harus sekali jelas. Maksudnya kayak gimana ya? Jelas. Jadi di ayat 6 itu itu ada domah tain bertemu dengan go, jadi bacanya ajrun ghairu mamnun. Jadi tidak boleh diifakan, jelas huruf-hurufnya itu bacanya harus jelas. Jadi tanwinnya ya. Tanwinnya yang harus baca jelas seperti itu. Ya, ada lagi? sama ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, cukup. Sudah ya, terjawab ya. Baik, kasih tugas untuk yang Pak Sofian banggakan. Pak Sofian senang sekali ya, jalannya diskusi tadi sudah berjalan dengan lancar, baik ya. Kalian benar-benar sudah memahami. Tapi kewajiban Pak Sofian menambahkan ya, menambahkan saja, menguatkan ya. Yang pertama tentang alif lam qamariyah nih. Huruf qamariyah berjumlah 14 tadi sudah disebutkan ya. Huruf-huruf di atas terkumpul dalam kalimat tadi yang Mas Rifat sampaikan, inti hajjaka wa qad hakimah. Alif lam qamariyah maksudnya adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Jadi tadi ada yang bertanya gimana caranya supaya paham alif lam qamariyah. Yang pertama tentu kita harus
hafal hurufnya, idealnya seperti itu. Alif lam bertemu siapa dulu nih? Kalau ketemu Lutfi, apa gitu ya? Kalau ketemu dia apa? Harus hafal dulu ya. Harus hafal dulu. Alif lam ketemunya huruf apa dulu? Kalau ketemu sama huruf komariah berarti dia alif lam komariah. Kemudian ini contohnya nih ya. Alif lam bertemu dengan ba. Ba di sana huruf komariah. Kemudian bertemu dengan hamzah atau a. Tuh di sana ada. Ini juga demikian nih. Nah, ini ketemu dengan ha. Ha juga huruf komariah. Jadi idealnya memang harus dihafal hurufnya ya. Lanjut. Sekarang alif lam syamsiah. Nah, alif lam syamsiah juga gitu, ada 14 hurufnya. Rumusnya sama, alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. Seperti itu. Ini contohnya. Kemudian ya, ini ada alif lam, kemudian huruf ta. Ta hurufnya huruf syamsiah. Terus ya, kemudian so, kemudian da. Tadi ada pertanyaan bagus dan dijawabnya juga dengan cara yang tepat ya. Bagaimana? Ujang tadi yang tanya ya. Gimana cara membedakannya alif lam syamsiah sama alif lam komariah? Idealnya seperti yang Pak Sofyan tadi sampaikan ya, Ujang, kita harus hafal hurufnya. Tetapi ada cara mudahnya. Gimana cara membedakannya? Biasanya kalau alif lam syamsiah dia diikuti sama tasdid ya, seperti itu. Nih, ada lagi nih. Kalau alif lam komariah dia diikuti sama sukun, dibacanya harus jelas. Selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa juga gitu, dia harus dihafal dulu hurufnya. Ya, huruf ikhfa harus dihafal dulu idealnya gitu. Kemudian cara menghafalnya gimana? Tadi sudah disampaikan sama Lutfi tadi ya, dihafalkan sama Lutfi. Caranya dengan nada. Atau nggak pakai nada juga, misalnya Daud tulis sendiri tuh hurufnya. Kemudian ditempel di tempat-tempat yang Daud suka ketemu sama dia gitu tempatnya. Misalnya di kaca, nah, taruh tuh di kaca tuh huruf ikhfa gitu ya. Kemudian misalnya di lemari gitu. Jangan di kamar mandi, cuman ya jangan ditaruh di kamar mandi. Biasanya akan hafal ya. Biasanya akan hafal kalau sering dilihat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah izhar. Izhar ini juga sama. Ya, hurufnya harus dihafal dulu. Dibacanya jelas ya. Hurufnya ada 6. Contohnya ini ya. Jadi tadi ada di surat Tatin itu ajrun, ghairu, ketemunya dengan ghair. Nah, kalau ini ketemunya dengan hamzah. Yang ini ketemunya dengan ha. Yang ini domatain ketemunya dengan hamzah. Ini juga sama. Apa? Fathahtain bertemu dengan apa Lutfi ini? Huruf ha. Huruf ha. Ya, jadi harus dihafal dulu. Tapi nanti lama-kelamaan juga kalian akan hafal kalau sering dibaca ya, akan refleks sendiri. Tahu, oh ini huruf ikhfa, oh ini huruf izhar, oh ini komariah, ini syamsiah. Caranya salah satunya tadi. Jadi harus dilihat dulu tandanya ya, alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Nah, Bapak sekalian, kita coba menghafal ya. Tadi kalian alhamdulillah sudah hafal, tetapi coba supaya lebih semangat, supaya lebih sempurna, ikuti perintah di atas, kemudian hafalkan ya. Yang pertama sekarang coba bacalah Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 3 sebanyak 2 kali. Coba. So, langsung Wat-Tini 2 3. Wat-Tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Satu kali lagi. Wat-Tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Oke, setelah dibaca, bacalah dengan cara menghafal sekarang. Tutup Al-Qur'annya atau jangan melihat
keempat. Ini juga sama. Coba silahkan kalian baca dulu nih. Bacalah Quran ayat keempat sebanyak 2 kali. Coba 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekarang baca dengan cara menghafal ayat 1 sampai dengan 4. Coba 1, 2, 3. Wat-tini waz-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mas kalian, ini bagian terakhir sebagai evaluasi. Pak Sofyan secara keseluruhan pengen tahu nih masing-masing sudah memahami betul ya membaca sama menghafalnya. Pak Sofyan akan bagikan ini, silahkan dijawab. Pak Sofyan beri waktu 10 menit. Jadi ini satu soal 1 menit. Silahkan kalian kerjakan sebelum nanti ditutup dengan doa dikumpulkan di meja Pak Sofyan ya. Silahkan. Baik, silahkan dikerjakan. Nama, alamat gak usah ya. Langsung. Baik, alhamdulillah soal sudah dibagikan, sudah dikerjakan juga. Pak Sofyan akan nilai pekerjaan kalian. Pak Sofyan juga akan melihat daya serap kalian ya sudah memahami atau tidak yang tadi kita pelajari. Baik, sebelum kita tutup diakhiri dengan membaca doa. Doa setelah belajar. Pak Sofyan mau minta tolong sama Daud. Oke, Daud sini Daud. Daud itu kan suaranya bagus, Nabi Daud ya. Oke, kalau lupa nanti Pak Sofyan ingetin. Lupa gitu ya. Apa ya sambil di bareng aja bacanya. Kalau yang baca dibimbing. Ya teman-teman, kita berdoa bersama-sama doa setelah belajar ya. Ikutin kita bareng-bareng aja bacanya. Karena saya pun kadang suka lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih ya Daud Pak Sofyan ucapkan ya. Anak-anak Bapak sekalian, dengan ditutup dengan doa tadi, mudah-mudahan harapan Pak Sofyan dan kita semua yang kita pelajari sekarang adalah menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita pribadi, Pak Sofyan pribadi dan untuk kalian semua. Ya, surat Atin kalian paham, bacanya bagus, hafalannya juga bagus. Ya, salah satu atau semua yang ada di sini ya, khususnya yang laki-laki kelak bisa menjadi imam ya, imam di rumahnya, imam di keluarganya masing-masing dan imam di lingkungan masyarakatnya. Oke, dari Pak Sofyan seperti itu. Mohon maaf, Pak Sofyan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi